Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, meskipun bencana alam tidak dapat diprediksi, namun anak-anak perlu diberikan edukasi terkait penanggulangan bencana kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih waspada dan siap siaga, serta mengurangi trauma pada anak-anak jika sewaktu-waktu terjadi bencana erupsi dan longsor Gunung Semeru. Pada proses dealing kali ini kita tidak hanya mengikut sertakan masyarakat yang sudah dewasa tapi juga anak-anak. Biasanya anak-anak termasuk dalam kelompok rentan bencana dan ketika terjadi bencana mereka biasanya akan mengalami trauma. Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan juga mempunyai tim yang biasanya bekerja setelah bencana itu terjadi, biasanya adalah teman-teman dari psikologi yang akan memberikan pendampingan kepada adik-adik terdampak dengan memberikan pengertian-pengertian apa itu bencana, bahwa bencana itu sebetulnya bukan hukuman dari Tuhan, bahwa bencana itu adalah proses dari alam, sehingga tidak perlu takut dengan bencana, tapi harus siap menghadapi bencana. Nah, teman-teman psikologi ini juga memberikan pendampingan kembali ketika anak-anak mulai masuk sekolah dan teman-teman psikolog ini dan juga yang dari komunikasi juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada adik-adik untuk siap menghadapi bencana. Anak-anak akan diajarkan bagaimana ketika Bromo meletus itu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Sebelumnya kita dari Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan juga sudah melakukan di adik-adik di sekitar Gunung Kelut. Nah, itu kita juga terlibat di sana memberikan pengarahan bagaimana cara lari kalau ketika mereka sedang sekolah tiba-tiba sirine berbunyi dan harus mengungsi. Ini yang kita hari ini yang akan kita lakukan juga pada adik-adik TK, khususnya hari ini TK, tapi kalau yang di Kelut itu SD. Pemirsa, Ibu Profesional merupakan komunitas para ibu dan calon ibu untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Dengan adanya komunitas ini, para perempuan dan calon ibu dapat tumbuh bersama, belajar bersama, serta saling menguatkan dalam proses mendidik anak-anak dan mengelola keluarga. Ya, jadi Ibu Profesional itu wadah buat para calon ibu dan para ibu untuk mengaktualisasi diri ya, untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai ibu, istri, dan perempuan. Kalau sekarang banyak sih Mas, kalau menurut saya hikmah pandemi ini malah kita bisa belajar online lebih mudah ya. Jadi kita bisa dapatkan informasi, dapat bekal buat anak-anak, buat menemani anak-anak, membersamai anak-anak itu dengan lebih baik dan lebih mudah lewat kemudian teknologi yang ada sekarang ini. Kalau untuk kita, karena masa pandemi ini anak-anak pasti butuh sesuatu yang bikin refresh ya, bikin semangat lagi gitu. Salah satunya mungkin ke RJCC tadi ya. Kalau ke JCC kita anak-anak bisa seru-seruan, bisa dapat ilmu baru, inspirasi baru dari para profesional. Jadi itu bisa dibilang dinanti-nanti sama anak-anak gitu. I'm up the door, it's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas dan dialami ketika membangun atau menjalankan usaha ini?
Pemirsa, upaya mempersiapkan sumber daya manusia vokasi yang siap kerja, Vokasi UB mengajak para mahasiswa D3 dan D4 untuk ikut serta dalam ISMAVO yang akan dilaksanakan selama 1 semester di Universitas Mitra Internasional. Dekan Fakultas Vokasi UB, Profesor Unti Ludikdo berharap 10 mahasiswa yang telah lolos dari seleksi ISMAVO ini nantinya mendapatkan pengalaman dengan meningkatkan pengetahuan, soft skill, jaringan seluruh dunia, dan kompetensi global. Ini kegiatan yang kami inisiasi ya, dari Vokasi Brawijaya dalam rangka untuk menguatkan hal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, sehingga kita kolaborasikan dengan Ditjen Vokasi ya, untuk bersama-sama membangun kesepahaman dan aksi penguatan ISMAVO dan kerjasama lainnya dengan mitra luar negeri kita. Itu intinya seperti itu. Jadi kami merasa berkepentingan dalam rangka untuk penguatan pendidikan vokasi, ya, tidak hanya di Brawijaya tapi di seluruh Indonesia itu, gitu ya, itu memerlukan banyak mitra dari luar negeri, ya, perguruan tinggi di luar negeri khususnya. Nah, tentu sekarang sudah ada beberapa, ya, yang anak-anak kita, gitu ya, anak-anak vokasi itu juga sudah berangkat mengikuti kegiatan ISMAVO, ya, di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, baik di Eropa, Amerika, di Australia, di Asia, itu mereka sudah Vokasi Brawijaya dan Sumatra. Nah, ke depan kami berharap lebih dari itu. Ada skema dari ISMAVO, kemudian ada skema-skema yang lain. Nah, ini kita bangun bersama kesepahaman itu dengan teman-teman sesama pengelola pendidikan vokasi, gitu ya, yang dalam hal ini dihadiri oleh kantor urusan internasional masing-masing fakultas atau sekolah vokasi dan politeknik di seluruh Indonesia, ya. Nah, sehingga ini menjadi keserempaan, begitu, ya, menjadi keserempaan dari pengelola pendidikan vokasi dalam upaya menguatkan kemitraan dengan luar negeri, gitu. Sehingga nanti memudahkan anak-anak kita ketika mereka mau outbound. Pun demikian sesungguhnya yang kita harapkan juga nanti impor dari perguruan tinggi mitra kita ke luar negeri itu juga datang ke Indonesia, belajar di Indonesia. Itu kita harapkan, ya. Dan ini dikoordinasi oleh International Relation Office Fakultas Vokasi, gitu, yang dikomandani oleh Pak Triatmoko. Pemirsa, buah ciplukan yang dikenal sebagai tanaman liar di persawahan atau kebun warga ini ternyata memiliki segudang manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Mahalnya harga buah ciplukan ternyata sebanding dengan khasiat dan manfaat yang dimiliki. Satu buah ciplukan memiliki kandungan antioksidan tinggi dan kaya nutrisi untuk berbagai penyakit. Kalau khasiatnya, ini dari berbagai literatur itu adalah untuk anti kanker, kemudian anti diabetes, dan juga untuk anti radang. Itu yang sudah banyak diuji secara klinis. Dan ini juga banyak sekali khasiat-khasiat yang memang baru diriset dan memang kalau untuk yang apakah udah pernah diuji klinis atau tidak, nah saya belum ke arah sana. Hanya mendapatkan informasinya yang 3 tadi. Pemirsa, dalam rangka Lustrum ke-12 UB, Fakultas Vokasi sebagai tujuan rumah pelaksana mengadakan perlombaan sepak bola mini yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika UB. Dengan mengusung jargon menjunjung tinggi sportivitas, perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi serta menguatkan hubungan antar sivitas. Lebih dari sebagai suatu pertandingan, ini adalah
sesuatu yang bersifat menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, dan kemudian menguatkan interaksi antar sivitas akademik Brawijaya. Kami sangat ingin gitu ya, kita keluarga besar Brawijaya itu dapat saling mengenal satu sama lain, kemudian dapat saling menguatkan, bersinergi, menjadikan Universitas Brawijaya kuat dan terbaik. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mencoba berbagai menu manis dan gurih, tidak ada salahnya jika mencoba produk Javiera Foodies Dessert dan Spaghetti Burn. Dengan tagline nikmatnya bikin nagih, dessert box yang telah berdiri sejak tahun 2019 ini menjual berbagai aneka dessert cream, spaghetti burn, dan puding yang dapat dinikmati bersama dengan keluarga atau juga dapat dijadikan hampers untuk orang tersayang. Kami itu signature dish-nya itu adalah dessertnya, dessert cream, ada dessert pada umumnya, itu kan pakai biskuit, jadi rasanya itu tidak enak, tidak terlalu manis dan bikin nagih. Dan sesuai tagline kami adalah nikmatnya bikin nagih. Dan itu semuanya testimoni dari customer, bukan kita bikin tagline seperti itu karena testimoni dari customer. Sebenarnya saya itu bukan bisnis kuliner sebenarnya dari dulu. Saya mulai biasa. Saya mencoba untuk bisnis pertama itu craft ya. Tapi semenjak pandemi tahun 2019 masih di Cina, itu saya berpikir wah ini kalau masuk Indonesia pasti bakalan kacau ekonominya. Akhirnya kita berubah bisnis yang tidak akan tekan dimakan zaman itu ya, pasti ada bisnis kuliner atau makanan gitu. Pada tahun 2019 saya bisnis ini. Nah di saat itu yang paling booming adalah dessert ya, dessert box. Kita bikin dessert box apa keunggulan beda dari yang lainnya. Akhirnya kami bikin yang tadi itu yang pakai cake tapi pakai biskuit yang bikin segar enak. Akhirnya dari tahun 2019 kita juga sertifikat halalnya sudah ada, legalitas sudah lengkap, tinggal BPOM kita masih proses. Kalau sementara Liku Malang itu karena produknya ya kita nggak bisa kirim keluar kota, walaupun waktu itu customer banyak yang minta ya. Cuma solusinya akhirnya customer luar itu biasanya menjual apa membeli untuk saudara atau teman yang di sini seperti hampers gitu ya, hampers lebaran, Natal itu biasanya pesanannya dari luar kota tapi untuk saudara di sini. Susunya itu kita kan pakai UHT ya, pakai susu UHT yang sudah ada di supermarket itu. Biasanya kita tuh sehari bisa 2 karton. Kartonnya isinya 112. Setiap tahun biasanya kita nambah produk baru ya. Varian baru ya, inovasi juga ya. Kita juga punya produk lain selain signature ini juga ada produk lain. Seperti apa Bu? Ada kita untuk savory-nya itu spaghetti bakar. Itu juga beda dengan spaghetti pada umumnya. Karena kita bakar dengan rasanya aroma smoky-nya bisa kuat, bumbunya lebih meresap ke pastanya gitu ya, jadi lebih nikmat. Pemirsa, pemilik Kedai Coffee, Syahrir Dwi Utomo, baru-baru ini mengikuti ajang lomba yang digelar oleh Festival Kafe Kreasi Pangan Lokal 2022 yang digelar oleh Badan Pangan Nasional dan Universitas Brawijaya. Syahrir membawa nama Kedai Coffee berhasil masuk sebagai finalis dengan membuat menu mochi ubi atau mobi. Kalau festival kafe ini sih kemarin aku lihatnya di Instagram kalau nggak salah. Ada Badan Pangan Nasional itu milik pemerintah. Kemarin kan ada pengadaan Festival Kafe Kreasi Pangan Lokal tahun 2022
Ini pertama-tama kita disuruh bikin sampling dari bahan-bahan lokal, yaitu berupa umbi-umbian, singkong dan lain sebagainya tanpa bahan pangan impor. Jadi di situ kita disuruh bikin kreasi menu apa yang mau kita daftarkan. Pertama kita daftarkan mochi ubi ungu gitu loh. Jadi namanya kita bikin mobi, isiannya coklat dan keju. Setelah kita kirim sampling dan resepnya, alhamdulillah kita lolos ke tahap finalisnya gitu loh. Nah, waktu di tahap finalis kita disuruh bikin main course di situ. Ya udah, kalau kita bikin main course, kita bikin menu sweet purple potato with chicken grill and sambal mata and salad dressing gitu. Itu menu kita. Meskipun kita nggak juara, tapi ya alhamdulillah sih kita bisa masuk dari Badan Pangan Nasional sebanyak 22 peserta, di mana banyak chef-chef yang hebat gitu kemarin. Dan dinilai sama Chef Ragil kemarin juga di acara Brawijaya. Ya ini salah satu batu loncatan juga sih untuk mengenalkan ke daily ke luar gitu loh. Jangan di Kota Malang aja, tapi lebih tepatnya ke nasional gitu. Pengennya sih gitu. Rencananya sih saya adaptasikan di sini. Tapi kan kita harus lihat pasar dulu nih kondisinya gimana. Kalau bisa menyesuaikan ya kita aplikasikan gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.